Siapa kita? Es Mojo Jaya. Es Mojo Jaya. Es Mojo Jaya. Ya, ini adalah rombongan P5 SMP Negeri Sukarjo odeng kelas ke kantor KPU dan DPRD Sukarjo. Ini Bapak Kepala Sekolah. Datang dulu. Pulang itu, pulang. Iya, saya. Sebentar. Ya, persiapan ada 6 spur ini. Dadah. Ini bersama Pak Guru. Kita kunjungan ke kantor KPU dan kantor DPRD Kabupaten Sukarjo dalam rangka kegiatan proyek P5 SMP Negeri 5 Sukarjo. Semoga nanti berjalan lancar. Amin. Ya, ini kita sudah sampai di kantor KPU Sukarjo. Anak-anak sudah pada turun dari kereta. Bentar ya, di sini dulu. Dulu sebentar. Ah, ini anak-anak sudah pada turun di kantor KPU, ya. Masuk YouTube, Pak. Masuk YouTube. Nah. Ini adalah kantor KPU Sukarjo. Ya, ini siswa SMP 5 antri sembako, enggak ding. Ini antri masuk kantor KPU, perwakilan teman-teman untuk menjadi panitia pemilihan. Ini. Ya, anak-anak sudah sampai di kantor KPU. Melaksanakan tugasnya. Ibu Komisaris. Kemudian bagaimana nanti kita juga akan melihat secara singkat
bagaimana kita nanti akan menentukan pemimpin kita dari ranah terbawah, yaitu memilih pemimpin dengan cara memilih beberapa calon yang sudah diseleksi sebelumnya. Tentunya kali kita hanya beberapa waktu sejenak saja, tidak akan lama. Untuk itu tolong nanti para siswa memperhatikan betul apa yang akan dijelaskan oleh petugas. Kemudian kepada Bapak Ibu. Jadi hari ini kebetulan Pak Ketua sambutan dan dari beberapa teman KPU sedang mengikuti rakor. Kebetulan kemarin juga saya secara pribadi tidak bisa menemui rombongan Nusa Kelima karena saya sudah rakor di provinsi. Jadi hari ini gantian teman kami yang kemarin menemui Pak Bani rakor di Pekalongan. Anak-anak Jadi kami menahan rasa panas sebentar, dengan formasi yang tidak ketat. tapi dengan senyuman akan menghilangkan rasa panasnya. Ya, Ya. kita dan bukan berarti kita tidak menghargai rombongan sebelumnya aja Bapak Ibu, tapi memang karena kondisi kami harus berbagi tugas, jadi memang pangapunten kalau tidak bisa menerima dengan formasi lengkap. Pada kesempatan ini saya juga mewakili Pak Ketua dan teman-teman dan kami semua KPU Sukoharjo. Ini adalah KPU Terima kasih Sukoharjo. karena panjenengan semua Bapak Ibu sudah berkenan mengajak adik-adik kelas 7 dan kelas 8 ini untuk berkunjung atau attend kelas ke kantor kami. Dan ini sebuah kebanggaan sekali sehingga matur nuwun. Kenapa saya mengatakan ini sebuah kebanggaan? Karena bagi kami ini sangat penting sekali, seperti yang disampaikan Pak Supirman, adik-adik mengenal proses demokrasi itu sejak sedini mungkin begitu. Bahkan Bapak Ibu, kami juga mengajarkan dan kita mencoba untuk mengenalkan demokrasi sejak dini. Itu kita juga salah satu yang kita temui teman-teman di playgroup SD dan SMP itu juga kami pernah menemui atau kita pernah berkunjung untuk mengenalkan proses demokrasi di sekolah. Nah, ini anak-anak praktek menjadi petugas pemilu. Alurnya sama seperti ini. Tolong diapakan, jadi biar nanti dalam pemiluan ketua kelas sudah bisa melaksanakan dengan baik. Ini anak-anak praktek jadi petugas pemilihan umum. Nanti akan dipandu prosedur pelaksanaan proses di tempat pemungutan suara, namanya TPS. Besok juga seperti ini. Di proses pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nanti kita menyiapkan 3 tempat pemungutan suara. Jadi nanti setiap TPS pemilihnya 300 sekian, karena Bapak Ibu guru beserta staf pantau saya juga mengikuti pemilihan ketua OSIS. Tempat bilik suaranya. Insya Allah nanti kita pinjamkan kotak suaranya, jangan khawatir. Dikemas seperti ini. Monggo Bu dipandu langkahnya. Yuk semua memperhatikan, minggu depan nggak boleh ada yang salah. Terima kasih Pak Wengga. Jadi teman-teman, semua sudah ngeyok ya? Ya. Ini tolong teman-teman perhatikan ya. Jadi layoutnya seperti ini. Nanti ada petugas KPPS. Nanti ada berapa teman-teman? Masih ada yang ingat? KPPS ada berapa? 7. Ya betul, ada 7. Jadi ada KPPS 1 sampai 7. Nanti yang di sini bertugas KPPS 4 dan 5 nanti untuk memanggil sesuai dengan daftar, namanya DPT ya, daftar pemilih tetap. Nanti itu orang-orang atau pemilih yang sudah terdata dan nanti akan menggunakan hak pilihnya. Ini duduk silakan. Ya, ini. Ya, ini undangan pencoblosan sudah mendaftarkan. Ini sudah ada ya. Tempat pendaftaran. Ini ada cocok di sini begitu. Jadi undangan ini dibawa kemudian dikasihkan ke petugas ke KPPS 45 ya untuk dicocokkan. Oh ternyata ada namanya begitu. Nah setelah selesai ini kan semuanya datang ya, semuanya datang sambil nunggu antrian setelah mendaftarkan atau mencocokkan undangan dengan DPT daftar pemilih tetap, semua duduk ya. Jadi ini prosesnya ke sini dulu, kemudian duduk menunggu antrian. Nah setelah itu silakan sini deh ambil surat suaranya. Ini karena warga di sini mendapatkan 5 komplit 5 surat suara. Karena begini teman-teman, jadi misalnya nanti ada warga itu pindah memilih setelah dari pendaftaran di daerah pemilihan ambil kartu sesuai dengan suara TPS atau asalnya nanti
tidak semuanya akan mendapatkan 5 surat suara. Nah ini contohnya warga sesuai dengan KTP dan TPS di sini. Jadi semua lengkap mendapatkan 5 surat suara. Mempersiapkan surat suara Ini diberikan kepada pura-puranya begitu. Tolong KPPS 1 memberikan surat suara ke pemilih. Ya contohnya 2 aja ya, yang satu dikasih 3, yang satu 2. Sekali lagi, ini hanya contoh ya, karena kita kan tidak punya spesimen atau contoh lengkap. Jadi masing-masing karena warga sekitar dan memilih sesuai dengan TPS yang sudah ditentukan di undangan, maka berhak mendapatkan 5 surat suara. Tapi ini contoh karena 2 orang sebagai contoh untuk memerankan pemilih. Jadi ini dikasih 3 sama 2. Ini doe-doe, tapi ya pura-puranya semua dapat 5 ya, gitu ya. Ya. Setelah ini silakan untuk menggunakan. Setelah mendapat surat suara ke bilik suara, bisa langsung menuju ke bilik masing-masing. Jadi karena nanti dilihat ya, ada berapa bilik suara. Kalau bilik suaranya 4 ya 4 orang maju begitu. Nanti misalnya teman-teman pas pemilihan ketua OSIS disesuaikan dengan perlengkapan atau logistik yang ada. Jadi biar tidak antrian lama, semakin banyak bilik suara juga semakin bagus biar antri di sini tidak menumpuk. Nah, teman-teman ini bersifat langsung, umum, bebas, rahasia. Langsung memilihnya secara langsung, bebas memilih. Jadi siapa yang mau dipilih silahkan, itu hak pemilih, dan rahasia. Tidak ada orang yang tahu. Makanya kenapa ini tertutup. Dan ini dibikin settingan ini agar sekitar tempat atau pemilih yang ada di bilik suara sebelahnya tidak tahu. Nah nanti ketika di TPS aslinya itu juga akan berjarak. Jadi ada aturannya. Antar satu bilik dan bilik lain tidak serengkat ini ya, atau tidak serapat ini. Jadi ada jarak sekitar 1 meter, masing-masing berdiri sendiri sehingga memastikan pemilih yang lain itu tidak mengetahui atau tidak sempat melirik atau tidak tahu pilihan yang dicoblos oleh pemilih. Nah ini pura-puranya silahkan dibuka dulu. Jadi teman-teman, nanti juga teman-teman kalau sudah jadi pemilih ya, karena surat suara besar, terutama yang DPR RI, provinsi dan kabupaten kota, maka dibuka semua, dibuka semua biar teman-teman juga tahu siapa caleg-calegnya. Nah bukanya tetap di dalam bilik suara. Kemudian perlengkapan atau logistiknya nanti di dalam bilik suara ini ada bantalan. Jadi bisa dari gabus atau spon. Kemudian ada alat coblosnya paku. Kalau selama ini yang kita gunakan karena untuk mencoblos itu menggunakan paku. Kita juga pernah mencontreng dengan spidol atau pulpen. Tapi yang kemarin 2019 kemudian juga nanti itu dicoblos dengan alat paku. Nah maka nanti di dalam bilik suara ini akan ada landasan atau alas, bisa berupa spon atau bisa berupa gabus dan alat coblosnya. Karena logistik kami semuanya sudah dilelang karena barang milik negara dan kita tidak ngengei begitu, maka ini tidak ada, saat ini tidak ada alat coblos dan bantalan, tapi nanti yang sebenarnya ada. Sudah, ini pura-puranya sudah ada ya? Ya. Kemudian dilipat lagi sesuai dengan tadi, ya. Setelah itu silahkan di sini deh. Setelah nyoblos ya, teman-teman udah buka, dicoblos, kemudian dimasukkan ke kotak suara. Nah ini teman-teman, karena ini di pemilu ada 5 pemilu atau 5 jenis, teman-teman juga nanti untuk memperhatikan. Untuk surat suara yang warna hijau DPR Kabupaten maka dimasukkan di mana dek? Iya, silakan, Amin. Kotak warna sesuai dengan ini kalau yang DPRD ya dicemplungkan di sini. Kalau yang disesuaikan dengan jenis pemilunya. Kalau DPRD provinsi warna biru silakan dicemplungkan di sini. Kemudian itu yang abu-abu presiden yang abu-abu sebelah sana deh. Iya betul. Di Satria dan kira-kira gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi nyemplung kene nanti juga sesuai dengan surat suara. Setelah selesai nyemplungkan, silahkan menuju KPPS 7 untuk mencelupkan jarinya di tinta. Ada yang tahu nggak kenapa harus memberikan penanda untuk mencelupkan jari di tinta? Teman-teman ada yang tahu? Cendek. Kenapa? Ya, karena ini untuk memastikan kita hanya memilih 1 kali. Jadi kita kasih penanda, dikasih tinta yang ini
bisa sampai 24 jam tidak hilang meskipun dicuci. Jadi ini untuk memastikan setelah dari TPS di sini memilih sudah menggunakan hak pilihnya ditandai dengan tinta. Setelah itu teman-teman atau pemilih bisa kondur dan memastikan tidak menggunakan hak pilihnya di tempat lain. Jadi ini ada penanda. Nanti kalau masuk lagi ke TPS akan dicek pemilih tadi, gitu. Jadi misalnya masuk mau dicek, ada yang ngecek juga sudah pernah milih belum, nanti sudah menggunakan hak pilih dengan lihat Ini saksi-saksi. ini ada tinta tidak di jari. Jadi memastikan seperti itu. Nah kira-kira seperti itu, guys. Kemudian untuk saksi Yang dari partai saksi ini satunya masih menyaksikan malu-malu. semua proses berjalan dengan lancar dan semua pemilih ini benar-benar bisa menggunakan hak pilihnya secara Tidak baik, malu-malu. dengan baik. Kemudian ada Aku YouTube pengawas kok, TPS juga untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang merasa dicurangi, semuanya juga dilayani dengan baik oleh KPPS. Kira-kira gambarannya seperti itu. Setelah selesai mencelupkan ini bisa langsung pulang. Jadi Lewat jalan sana, keluarnya lewat. sini ya, Oh, jalan sana, keluarnya. Nah, Sana. iya. Lihat sana. Dan ini petugas terantip tadi ya, Ya. untuk mengawasi. Ya, selesai penyemprotan. Kira-kira gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi dari proses masuk kemudian sampai mendapatkan surat suara, menggunakan nyoblos, memasukkan, mencelupkan tinta dan sampai keluar. Teman-teman sudah ada gambaran? Sampun.